Selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa di kelas. Selesai. Ya, baiklah. Kita akan mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan mata pelajaran pemeliharaan sistem kelistrikan kendaraan ringan. Ya. Jadi sebelum kita mulai, perbaiki semua dulu tempat duduknya. Atau semua jaraknya perbaiki dulu tempat duduknya. Atau ya, 33 ini 5 ya. Ya, oke. Jadi saya akan absen. Yang pertama Aan, Pak. Adik-adik Gunawan, hadir Pak. Ahmad Ikram, hadir Pak. Andi Apriyadi, hadir Pak. Fajrin, hadir Pak. Hendra Gunawan, hadir Pak. Irfandi, hadir Pak. Musliadi, hadir Pak. Nopal Anugrah, hadir Pak. Randa Ramadan, hadir Pak. Sahrul Ramadan, hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Pak. Jadi kita lanjut. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi sistem pengapian, ya. Nah, hari saya sudah minggu lalu saya sudah umumkan materi yang minggu depan itu adalah saya sudah bahas sistem pengapian. Kalau materi minggu lalu, apa materi minggu lalu? Sistem starter, Pak. Oke. Kalau Hendra, apa fungsi sistem starter? Gerak untuk menghindar pemutar proses engkol. Kalau Musliadi, untuk mengubah energi listrik menjadi energi putar. Oke. Aan, untuk mengubah energi listrik menjadi energi putar. Oke. Jadi fungsi sistem starter merubah energi listrik menjadi energi putar. Dengan memutar engkol. Oke, mantap. Jadi baiklah, pada kesempatan ini kita akan bahas masalah sistem pengapian konvensional, ya. Sebelum kita lanjut, kalian tahu komponen-komponen sistem konvensional? Atau ada yang tahu fungsi sistem pengapian? Ikram, apa sistem pengapian sebelum kita lanjut? Ya, menurut saudara dulu. Kalian kan belum pelajari kan? Apa-apa? Sistem pengapian di sepeda motor mana? Pakai sistem pengapian di sepeda motormu? Pakai? Oke. Berarti kalian sudah menggunakan di apa ya?
Ya, sekarang kita masuk sistem pengapian konvensional. Jadi materi kita di sistem pengapian konvensional menerapkan cara perawatan sistem pengapian konvensional. Oke. Ini materi kita. Ya. Tujuan pembelajaran ketika kalian selesai belajar sistem pengapian konvensional, ada beberapa ketika kalian selesai belajar, kalian harus mampu mengelompokkan jenis-jenis sistem pengapian. Ya. Kedua, menyebutkan komponen-komponen sistem pengapian, menjelaskan fungsi sistem pengapian konvensional. Keempat, menjelaskan prinsip kerja sistem pengapian konvensional. Yang kelima, mengidentifikasi cara-cara perawatan sistem pengapian konvensional. Jadi setelah menyelesaikan materi ini yang kalian harus kuasai, ya. Jadi 5 tujuan ini. Untuk pertemuan sekarang 3 dulu, ya. 3 tujuannya yang harus kalian pahami. Pertemuan berikutnya 2 lagi, ya. Karena waktu kita hanya sempit, hanya 2 jam pelajaran, ya. Jadi ini yang pertama, tipe pengapian yang digunakan pada kendaraan. Ada 4. Ya. Jadi yang pertama sistem pengapian konvensional. Yang kedua sistem pengapian transistor. Yang ketiga sistem pengapian CDI. Sistem pengapian DLI, distributor less ignition. Jadi kalau yang pertama sistem pengapian konvensional itu yang akan kita bahas. Kalau pengapian transistor pertemuan berikutnya yang akan kita bahas. Kalau sistem pengapian CDI itu yang digunakan pada sepeda motor, ya. Kalau sistem pengapian DLI itu yang digunakan mobil-mobil sekarang, ya. Kayak Avanza yang pakai sensor, ya. Jadi materi yang sekarang yang akan kita bahas baru yang pertama, sistem pengapian konvensional. Oke. Ya, ini kalian harus paham, ya. Kalau tipe pengapian itu ada 4. Oke. Ya, ini tadi saya tanyakan apa fungsi pengapian pada kendaraan. Coba baca Ikram di atas. Pengapian adalah pembakaran campuran bahan bakar dan udara yang sudah dimamatkan di dalam ruang bakar dengan menggunakan percikan bunga api listrik oleh busi akibat tegangan yang sangat tinggi. Nopal, baca juga. Pengapian adalah pembakaran. Sebesar suaranya, supaya dengar semua suaranya. Pengapian adalah pembakaran campuran bahan bakar dan udara yang sudah dimanfaatkan di dalam ruang bakar dengan menggunakan percikan bunga api listrik oleh busi akibat tegangan yang sangat tinggi. Jadi bukan dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan. Sama pengertiannya kalau dimanfaatkan dikompresikan. Jadi prinsip kerja motor, ya, prinsip kerja motor. Setelah bahan bakar masuk ke ruang bakar baru dikompresikan atau dimanfaatkan. Artinya itu udara yang ditekan bersama dengan bahan bakar sehingga timbul tekanan. Nah, terus baru ada percikan bunga api listrik pada busi sehingga terjadi proses pembakaran. Oke. Ini ada hubungannya dengan sistem bahan bakar, ya.
kendaraan. Kalau terjadinya proses pembakaran itu harus ada bahan bakar, api dan udara. Jadi kalau hanya api saja tanpa ada udara itu tidak bisa terbakar. Ya? Oke. Jadi sudah paham ini sistem pengapian ya? Jadi di sistem pengapian ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Itu adalah komponen-komponen utamanya dulu, ya. Coba Rangga, apa yang pertama? Ade? Kunci kontak. Hendra? Kemudian Oke. Ama Ikram? Diputar. Irfandi? Kabel pegangan ini. An? Busi. Oke. Jadi ini komponen utama pada sistem pengapian setengah, ya. Pasti sebagai baterai berfungsi sebagai sumber arus. Oke. Terus kalau kunci kontak, kalau rasa mana? untuk memutuskan dan menghubungkan energi listrik dari baterai ke sistem pengapian. Jadi fungsinya ini kunci kontak. Rangga. Untuk memutuskan dan menghubungkan energi listrik dari baterai ke sistem pengapian. Oke. Kalau untuk pengapian sebut saja jangan salah. Kita kan belum pelajari. Artinya pemahaman kalian saya dulu apa? Ya sebentar ketika masuk materinya, oh ternyata yang saya pahami selama ini, wah ternyata betul. Allah selama ini kalian paham ternyata fungsi untuk membakar. Setelah kita masuk materi, oh ternyata fungsi untuk mencegah api sehingga terjadi proses pembakaran. Seperti itu. Kalau Nopal, apa fungsinya koin pengapian? Menurut kau lah dulu, bahasa lengketnya koin pengapian itu adalah bobeng. Apa fungsinya bobeng? Kalau tidak ada bobengnya motormu, kenapa? Menyala. Oh, tidak menyala. Oke. Kalau iklan, tidak ada bobengnya motormu, kenapa? Tidak mematikan bunga api. Nah, tidak mematikan bunga api. Oke. Kalau Fajrin, kalau tidak ada bobengnya motor, kenapa? Bisa ke pasar, bisa ke pasar dengan motor didorong. Ya, tidak usah takut salah. Kalian tahu belum? Artinya pemahaman kalian sebelum masuk materi ini ternyata bobeng atau ignition coil apa? Ya, apa Pak Jering? Hendra? Apa? Tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai karena kenapa tidak bisa dipakai? Tidak ada apanya. Tidak bisa bunyi. Tidak ada apanya? Tidak ada arus listrik. Setelah kita masuk ternyata yang saya paham selama ini salah. Sebentar, betul atau salah sebentar kalian pahami. Kalau motormu kalau tidak ada bobengnya kenapa kira-kira? Tidak ada tegangan listrik. Oh, tidak ada tegangan listrik. Oke. Kalau Musliadi Tidak bisa hidup. tidak bisa hidup. Nah, berarti mati terus ya. Kalau Sahrul Tidak ada arus listrik. tidak ada arus listrik. Oke.
di motormu. Kenapa kalau tidak ada bobengnya motormu? Kenapa kira-kira? Karena kalau kita berbahasa ignition coil tidak tahu berarti ya. Dan kalau kalian paham saja ignition bobeng, bahasa bengkel apa? Berarti ada motornya. Kalau tidak ada bobengnya bisa hidup. Berarti ya, ini yang berikutnya distributor. Nomor apa fungsinya distributor? Membagi dan menyalurkan arus dan tegangan tinggi ke setiap sisi sesuai dengan Nah, namanya saya distributor berarti membagi-bagikan, ya. Apa yang dibagikan sama saja kalau pengertian secara umum distributor mendistribusi berarti dia membagi-bagikan, ya. Itu saja. Distributor dia digunakan pada apa? Berarti yang dia distributor karena dia pengapian berarti arus pengapian yang didistribusikan, ya. Kalau kabel tegangan tinggi, apa kira-kira fungsinya? Kabel, apa fungsinya kabel? Untuk mengalirkan listrik. Oke, berarti kabel sebagai penghubung arus listrik. Kalau di sini karena kabel tegangan tinggi, berarti arus tegangan tinggi yang dihubungkan sebagai penghubung arus, ya. Nah, terus yang terakhir, busi. Ikram, apa fungsinya busi ikram? Kenapa kalau tidak ada businya motormu? Tidak menyala. Oh, tidak menyala. Kalau Aprili, apa fungsinya Aprili? Busi. Busi. Menurut kau saja dulu. Ya? Kenapa? Apa busi? Kenapa kalau tidak ada businya motormu? Irfani, Berfungsi untuk mengubah energi listrik tegangan tinggi dari ignition coil. Nopal, apa fungsinya busi? Nopal? untuk mematikan bunga api. Oh, oke. Berarti untuk menghentikan. Tadi kan sudah dibahas di pengertian. Biasanya kan kita tes toh, setelah kita buka, taruhlah tidak bunyi, kita lepas busi, kita tes adakah loncaran bunga api pada busi atau tidak, ya? Kalau tidak ada berarti mati businya, ya? Bisa saja mati businya kah atau di mesin coil yang bermasalah, ya? Nah, sekarang karena kalian ini baru pemahaman kalian, kita masuk di fungsinya, ya. Jadi kalian kan baru pemahaman kalian. Tadi kan fungsi komponen-komponen menurut kalian. Jadi setelah kalian lihat betul, ternyata pemahaman saya selama ini berarti ada yang benar, ada yang salah, ya. Kita masuk. Coba Aprili baca. Pertama di atas. Besar suaranya supaya dengar ikram. Guna baterai sebagai penyedia atau sumber arus listrik. Berarti fungsi baterai berfungsi sebagai sumber arus listrik. Itu. Tadi kan ada yang dikatakan fungsi baterai untuk menghidupkan mesin, ya. Jadi fungsi baterai sebagai penyedia atau sebagai sumber arus listrik. Coba yang kedua, fungsi yang kedua.
Penggunaan kunci kontak. Di atas. Baca di atas. Menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Rabu. Bangun jauh. Tidak boleh gambar di atas. Bangun jauh. Tulisannya kecil. Iya sekali. Jelas dong. Iya, itu kau sebab dia ragu kau ah. Bangun jauh. Sudah jelas? Belum? Tekanan. Masih ada di sana. Yang dekat-dekat. Dia ragu. Nanti ada bagian. Nah, ini sepertinya bakteri aku tempat dulu. Yang ragu, yang lebih dekat. Bisa baca? Ya, oke. Coba baca dulu. Penggunaan kunci kontak menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Dari Dari baterai ke sirkuit primer. Belum jelas nih. Kalau tikau ragu nih, banyak jenisnya kamu. Gabung itu. Bangun jauh. Sudah jelas? Oke, Pak. Sudah jelas? Belum? Sudah? Jawabannya coba dulu. Kunci kontak. Penggunaan kunci kontak menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke sirkuit primer. Oke, kalau tikau ragu, nanti kau pakai kacamata ya. Nah, jadi fungsi kunci kontak kalau di listrik sebagai saklar ya, berarti memutuskan dan menghubungkan arus listrik dari baterai ke sirkuit primer atau ke koil. Jadi kalau sirkuit primer ada di dalam koil ya. Oke. Hendra, coba baca bentuknya. mentransformasikan tegangan baterai menjadi tegangan tinggi. Jadi kegunaannya koil dia berfungsi menaikkan tegangan baterai. Tegangan baterai berapa volt? 12 volt. Berarti tegangan yang dirubah dari 12 volt menjadi di situ dikatakan 5.000 sampai 25.000 volt. Ada juga dalam buku dikatakan 12.000 sampai 20.000. Ya, tergantung buku manualnya, ya. Karena masing-masing buku biasa ada juga yang katakan 10.000 sampai 25.000. Ada juga yang katakan 12.000 sampai 20.000. Ya. Jelas intinya koil menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi Tegangan tinggi. tegangan tinggi 12 volt sampai 25.000 volt. Jadi kalau yang di sini materi di sini diambil dengan 5.000 sampai 25.000. Ya. Jangan main-main dengan arus tegangannya. Kalau di PLN dia hanya 20 volt. Tapi dia harus kalau di koil di pengapian pada kendaraan dia putus-putus arusnya. Kalau di PLN terus-terus, ya tidak putus-putus. Hanya kalau kita di kena stroke langsung kaget. Kalau di sini hanya karena arusnya putus-putus kita tersentak, ya. Nah, terus kita lanjut. Coba Ikram baca, bisa baca?
Ya, coba baca. Kontak pemutus. Kegunaan menghubungkan dan memutuskan arus primer agar terjadi induksi tegangan tinggi pada listrik pada sirkuit sekunder sistem pengapian. Oke. Jadi fungsi kontak pemutus kalau bahasa bengkelnya itu adalah platina, ya? Platina. Jadi sepeda motor yang pakai sistem pengapian baterai itu motor-motor dulu ya, ada apa? Platinanya. Kayak seperti Honda 90, ya? Ada platinanya. Namanya saja sistem pengapian konvensional, berarti yang dulu yang manual. Kontrol sebagai manual. Ada juga yang CDI. Kalau motor-motor sekarang sudah pakai sistem transistor. Nah, kalau motor keluaran terbaru itu DLI, ya. Kalau di kendaraan, kalau di sepeda motor, ya, dia pakai sistem transistor CDI, ya. Sistem transistor pengembangannya itu adalah yang CDI pengembangannya. Setelah dikembangkan lagi, yang distributor dikontrol dengan CU control unit. Kalau yang sekarang, ya. Nah, ini platina. Nanti saya perlihatkan benda aslinya, ya. Terus, coba yang panik. Berikutnya bisa baca. Ya, coba baca. Kegunaan kondensator. Oke, berikutnya kondensator. Apa gunanya? Jika ledakan bunga api di antara rela kontak pemutus pada saat kontak mulai membuka, Ya. mempercepat pemutusan arus primer sehingga tegangan induksi yang timbul pada sirkuit sekunder tinggi. Berarti dia Oke. Jadi fungsinya dia ada dua ya. Yang satu yang pertama dia mencegah api pada kontak ini, ya, ini pada kontak ini dia jaga, karena kalau tidak dia terbakar. Ya, nanti kita akan bahas pertemuan berikutnya itu untuk prinsip kerja, ya. Ini hanya komponen. Fungsi yang kedua mempercepat pemutusan arus listrik pada arus primer dan sekunder. Jadi isinya itu koil arus primer dan arus sekunder. Kalau arus primer dia diameter gulungan besar, gulungannya sedikit. Kalau sekunder diameter kawatnya kecil, jumlah gulungannya besar. Ketika kalian kalau ingin membedakan antara mana primer, mana sekunder, kalau jumlah lilitannya kecil, diameter kawatnya besar, berarti itu adalah primer. Kalau diameter kawatnya kecil, jumlah gulungannya besar, itu adalah sekunder. Kita tidak bisa buka koilnya, karena kalau dibuka dipotong berarti dia sudah rusak, ya. Apalagi yang baca? Apalagi belum? Fajrin, coba baca. Bisa baca? Ya, oke. Coba apa? Penggunaan distributor membagi dan menyalurkan arus tenaga tegangan tinggi ke setiap busi sesuai dengan urutan pengapian. Nah, berarti cocok yang disebut tadi. Fungsinya distributor membagikan. Apa yang dia bagikan? Arus listrik tegangan tinggi ke setiap busi sesuai dengan urutan pengapian. Oke.
Yang terakhir, coba Siladi. Penggunaan busi melecatkan bunga api listrik di antara kedua elektroda busi di dalam ruang membakar sehingga pembakaran dapat dimulai. Oke, berarti jadi yang membakar campuran bahan bakar dan udara itu adalah sifat loncatan bunga api pada busi ini. Jadi itu untuk di sistem bahan bakar bensin. Yang sampai kau cari kalau motor diesel, kau cari businya. Tapi biasa juga busi yang dipakai dari motor diesel diinjeksi tak langsung itu bukan busi seperti ini ya. Sambung kenapa ada busi di rumahku tidak seperti itu? Itu busi pijar. Dia berfungsi sebagai pemanas mula saja. Kalau untuk motor diesel, ya, motor diesel ini kalau motor bensin seperti ini businya. Sampai di sini ada kurang dipahami? Ya. Jadi sebentar, kalau ada yang kalian belum pahami, tanyakan Miman, ya. Sebentar saya akan bagi kelompok. Kalau kalian kerja tugas, ya. Ada yang kalian belum pahami? Silakan bertanya saja. Jadi kalau harus saya jelaskan, walaupun belum masuk materinya, sampai di prinsip kerja, kita kan belum sampai di prinsip kerja, baru sampai pengenalan komponen dan fungsi. Ya. Nah, jenis-jenis sistem pengapian. Bagaimana? Paham. Nah, berarti saya akan bagi tiga kelompok. Tiga ini, tiga juga di sana. Ini, berarti ini dia. Berarti ada yang dua ya. Ini tiga juga di sana bergabung apa orang. 11 orang ya, tiga saja. Berarti Hendra dengan Nopal dia berdua. Tugasnya semua di grup ya, nih coba kalian kerjakan. Jadi sebentar presentasikan, ya. Coba kalian kerja di bukunya. Saya kasih waktu sampai 20 menit. Setelah itu kalian kerjakan, presentasikan. Setelah itu baru saya perlihatkan benda aslinya. Nah, coba nih. Kalian buka ya. Grup WA kelas masing-masing. Sudah ada? Nah, coba kalian kerjakan. Saya kasih waktu 20 menit. Jadi tiga. Kau sana juga ke sana. Sini kau. Sini. Kau berdua sini. Apa ini? Coba, kerja.
Bawaan rabul memang rabul. Hah? Biasanya itu ada dari apa itu biasa dari puskesmas kacamata gratis. Pernah itu buatan pernah ada, hah? Ya, pernah memang ada itu dari BKKBN kayaknya kerjasama dengan apa itu? Puskesmas. Ya, coba aja satu. Oh, lihat grup penuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi saya bisa SD yang kuliah teknik listrik otomotif siswa semester 1 di ini. Pada kesempatan kali ini ya, oke. Gambar ini, iya, digambar. 20 menit kan? Mau saya putarkan, setelah itu saya putarkan videonya. Kalau video cepat kalian pahami, main game.
Malah nyenang ke kau. Coba saya mundur teman. Saya salah terus. Balas sih. Ya, boleh baca. Ganti-ganti. Ini pasti tuh. Gimana? Sudah? Video ya, punya pembelajaran. Jadi setelah kalian dengar video ini, apa bisa kalian simpulkan? Nah, ada hubungannya dengan materi itu ya? Materi yang tugas kalian ada. Kalian simak videonya. Oke. Kita membahas materi berbeda sistem pengambilan. Dengan Tujuan perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat pertama mengidentifikasi komponen sistem pengambilan, dua melakukan pemeriksaan sistem pengambilan, kemudian yang ketiga melaksanakan perbaikan sistem pengambilan. Sistem pengambilan itu berfungsi untuk menghasilkan loncatan bunga api sebagai proses dari keseluruhan kerja komponen sistem pengambilan merupakan campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar engine pada sebuah mesin mobil. Kemudian bagian-bagian atau rangkaian dari komponen sistem pengambilan terdiri dari yang pertama itu baterai, kemudian kunci kontak, kemudian oil, kemudian distributor, kemudian busi. Itulah rangkaian dari komponen sistem pengambilan. Jadi kalau kita lihat satu persatu seriusnya terdiri dari itu ada 6 bagian. Yang pertama kunci kontak, kemudian baterai, jadi ini komponen utama Sistem pengambilan. distributor, busi, kabel, dan ringing. Kunci kontak itu berfungsi untuk membuka dan memutuskan sambungan dari baterai yang sekaligus sebagai pertanda dan perintah untuk menghidupkan dan mematikan motor atau mesin. Tadi saya menjelaskan, ini video menjelaskan. Kedua, baterai merupakan suatu alat menyimpan tenaga atau energi dalam bentuk kimia, bahan atau bagian dalam menghasilkan tegangan antara kedua bentuk baterai yang dihubungkan dengan rangkaian listrik, maka listrik akan mengalir dari baterai. Aliran ini dihasilkan oleh reaksi kimia antara zat-zat dari pelan-pelan
Kalau dalam video ini dia katakan 10.000 kilovolt, berarti 10.000 ya, 10.000 volt. Nah, kalau dalam materi kita yang dicatat tadi itu 5.000 sampai 25.000. Nah, tergantung spesifikasi koil itu karena tiap merek beda-beda spesifikasinya, ya. Kemudian bagian-bagian dari koil terdiri dari pada ukuran primer. Nah, ini ada gambarnya. Kalian perhatikan. Kalian bisa bedakan yang mana primer, yang mana sekunder, ya. Kalau sekunder diameter kecil, kawatnya kecil, gulungannya banyak, ya. Kalau primer diameter kawatnya besar, gulungannya kembali sedikit. Gulungannya sedikit karena dia besar kawatnya. Nah, ya. Ini kan ada dua, ada gulungan besar kan, diameternya ini. Diameter kawat itu. Yang apabila diameter gulungan salah itu diameter kawat, ya. Jadi kalau bisa dibedakan, kalau diameternya kawatnya kecil atau kawatnya kecil atau kawatnya besar, kawatnya besar berarti otomatis jumlah gulungan dia sedikit. Dan apabila kecil, ya, ambil. Kemudian itu ada ukuran sekunder. Kemudian ada terminal dengan ini dari sekunder. Kemudian titik sambungan ukuran primer dan sekunder. Kemudian itu ada koil atau casing. Kemudian itu ada IPC. Nah, itulah bagian dari sebuah koil. Kemudian distributor. Distributor berfungsi adalah untuk memutuskan dan menyambung aliran listrik dari baterai ke koil sesuai dengan saat yang diperlukan oleh motor, yaitu pada salah satu dari silinder motor akan membakar campuran bahan bakar dengan udara yang ada di dalam silinder mesin tersebut. Kemudian apabila kita perhatikan bagian-bagian dari sebuah distributor, itu ada ignition point atau titik pengabdian, kemudian itu ada vacuum terminal, kemudian cam, distributor. Kemudian berikutnya platina atau pemutus arus. Fungsinya adalah untuk memutus dan menghubungkan arus yang mengalir ke kumparan primer agar terjadi induksi pada kumparan sekunder. Kemudian kondenser atau disebut juga kondenser. Fungsinya adalah menyerap loncatan bunga api yang terjadi antara breaker koil pada platina pada saat membuka dengan tujuan untuk menaikkan tegangan koil sekunder. Kemudian terminal advance untuk menunjukkan plat penumpang. Kemudian yang moti ayam, ini dia bagian-bagiannya, ada rotor elektroda rotor, kemudian kuating, tegangan tinggi yang dihasilkan oleh ignition coil tiap-tiap busi. Ini adalah dari komponen yang ada di dalam distributor. Jadi kalau distributor ada untuk distributor, ada rotor, ada vacuum advancer, ada sentrifugal advancer, ya. Jadi tapi nanti di pertemuan berikutnya baru kita bahas. Ini hanya komponen satu unit itu dengan platina kondensor, ya. Jadi kalau pembahasan lebih detail di pertemuan berikutnya. tutup distributor. Karena di distributor di sini dia katakan fungsinya untuk dari sini dia katakan sini untuk menghubungkan. Kalau versinya ini video menghubungkan, fungsinya mendistributorkan. Ini kan dia hubungkan juga. Kalau apa yang dia menghubungkan arus tegangan tinggi itu adalah, kalau komponen yang ada di distributor itu adalah rotor, dia yang menghubungkan. Jadi katakan juga kalau fungsinya saklar memutuskan dan menghubungkan juga.
Bapak. Tanya sampai kalian timbul pemahaman. Bertanya saja kalau ada yang kalian tidak pahami. Motor buah busi yang melampaui. Nah, busi. Nah, itu fungsi dari sebuah busi. Kemudian apabila kita lihat seperti apa fungsi dari sebuah busi yang berulir, nah itu langsung kita lihat dari roda, kemudian center elektroda, kemudian trade, gasket, kemudian metal shell, kemudian insulator, kemudian terminal. Kemudian tadi kabel dengan tinggi, nah, di bagian trade, gasket, kemudian metal shell. Ya, biasa di sini. Pernah kalian alami busi dia pecah ini? Yang begini? Pernah? Tahu fungsinya ini? Insulator keramik ini? Ya? Fungsinya ini adalah insulator. Ini ya sebagai pendingin. Ini kan terbuat dari keramik, ya? Cuma biasanya di dalamnya ini itu biasa kita lepas ini, dia pecah loh. Cuma kalau kita pecah dia akan lebih cepat panas businya. Ini kan berfungsi sebagai pendinginnya keramik ini. Biasanya juga ini yang kalian biasa di sini ada ringnya gitu kan? Biasa kalian abaikan gitu. Itu sebagai pelapis, perapat supaya kompresi tidak bocor. Ya, sampai kalau ya buka saja itu ringnya. Nanti lagi materi berikutnya ada tipe-tipe busi juga, ya. Kemudian insulator, kemudian terminal. Kemudian tadi kabel tegangan tinggi. Nah, di kabel tegangan tinggi ini kabel salah satu kabel yang berbeda dari sistem listrik lainnya yang berfungsi untuk mengalirkan. Ya, ini kabel tegangan tinggi, ya. Nah, dia berfungsi sebagai alat tahanannya. Kalau di sepeda motor dia hanya tembaga tuh berupa kawat. Kalau di kendaraan itu dia berupa serbuk karbon, ya, serbuk karbon. Makanya kalau di kendaraan ya jangan disuruh pelintir seperti itu. Karena kalau serbuk karbonnya retak, maka arus tegangan tinggi dia tidak terhubung dengan bagus, putus. Ya, beda dengan yang pakai tembaga. Beda. Lebih bagus yang pakai karbon, daya arus hantar listriknya daripada yang pakai tembaga itu. Kalau saya waktu kuliah, saya bandingkan pemakaian busi yang pakai tembaga dan yang pakai karbon. Ya. Saya bandingkan, yang saya penelitian saya waktu kuliah itu adalah pemakaian kabel busi karbon terhadap pemakaian bahan bakar. Biasanya kan kalau yang di lapangan ganti tembaga yang kawat saja, yang kayak kabel biasa. Biasanya kan yang begini ada, kalau yang begini, kalau ada yang tahanan, gambar tahanan resistor itu isinya karbon. Kalau langsung saja lurus tidak zigzag itu tembaga isinya, ya.
Dan ada ketentuan tahanannya, ya. Tahanannya itu 33.000 ohm per meter. Jadi kalau kita hitung, ya, itu ada tahanannya. Beda dengan tembaga. Tembaga itu 0,875 tahanannya. Kalau mau dipikir, pasti lebih bagus tembaga, tuh. Nah, tapi kemungkinan lebih dia cenderung bocor arus tegangan tinggi ke massa itu lebih besar dibandingkan dengan yang pakai karbon. Perbandingannya waktu saya penelitian waktu saya mau S1, dia bedanya 5 cc per 1 kilo. Jadi kalau banyak kilo perbandingannya itu beda pemakaian bahan bakar. Ya, lihat dulu. Arus listrik tegangan tinggi dari ignition mobil PVC. Kemudian kita lihat secara keseluruhan cara kerja dari sistem pengapaian yang pertama itu baterai. Dari baterai dihubungkan di kunci kontak, kemudian melewati skrip, kemudian dari skrip dia menuju ke koil pengapaian. Di koil pengapaian itu ada peran primer. Ya, sudah tugas kalian? Bapak. Nah, jadi ya, coba kelompoknyaan nomor 1. Fungsi dari sistem pengapaian adalah 1. Menyediakan loncatan bunga api pada busi dalam waktu yang tepat untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Nah, jadi menurut kelompoknyaan fungsi sistem pengapaian dari materi tadi dikatakan untuk mencampur Udara dan bahan bakar. untuk membakar campuran Udara dan bahan bakar. Oke, untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Kalau kelompok apa aja? Nomor 1. Api kedua. Fungsi sistem pengapaian menciptakan percikan api di dalam komponen bahan bakar. Menciptakan. Dia katakan dia menciptakan loncatan bunga api di dalam ruang. Oke, bagus. Kalau kelompoknya nomor Menyediakan loncatan bunga api pada busi dalam waktu yang tepat untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. coba ulangi. Menyediakan loncatan bunga api pada busi dalam waktu yang tepat untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Oke, bagus. Kelompok ikram. Fungsi dari sistem pengapaian adalah menyediakan loncatan bunga api pada busi dalam waktu yang tepat untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Berarti sama jawabannya ya. Kelompoknya apa? Berarti hanya kelompoknya Fajr yang beda, ya. Dia katakan menciptakan. Betul. Sama-sama betul.
artinya sistem pengapian untuk yang jelas intinya untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Oke. Nah, coba kelompoknya Apriyadi, coba Apriyadi, coba kalian hubungkan ini gambarnya supaya tidak. Coba gambar di atas, hubungkan itu di atas. Rangkaian sistem pengapian. Coba Apriyadi, ini pakai spidol warna merah. Coba. Coba naik. Sama yang selek. Bisa ya tidak dikosek karena spidol kan. Jangan takut. Kembali buat aslinya. Ya, dari samping. Ya, contoh yang mana kamu hubungkan? Bukan dari situ. Coba buka saya dulu. Mana baterai? Ya. Mana baterai? Oke. Mana koin? Ini sen koin. Ya. Mana kunci kontak? Oke. Mana platina atau kontak koin? Mana? Mana bundanya? Ya, oke. Kalau kondensor mana? Mana busi? Ya, coba hubungkan. Bunga. Awas tidak belajar ini anu. Pajeri. Tidak ada tamu nggak? Tidak ada tamu. Hah? Kenapa kalian tidak belajar? Materinya kan sudah saya berikan memang. Saya kirim sebelumnya. Oke, gantian. Kelompok lain. Ya, Ikram. Kelompok Ikram. Siapa yang mau naik? Kelompok Ikram. Oke, Siadi. Mana silongnya? Ya, oke. Sebentar dia menggambar ya. Sebentar kalau ada kelompok lain kata kau salah nama ini Pak. Pokoknya berapa kan? Oke, mantap. Jawab. Jawab kelompok lain. Rangga. Rangga. Beda. Sama Pak. Sama. Kalau nomor sama. Oke. Berarti ini gambar yang benar. Ready. Lihat di atas. Tidak ada datanya barangkali yang ready dia kelompoknya. Banyak. Jadi ini arah putarannya. Jadi 1, 3, nomor
4, 2. Ya, jadi kalau ini simbol kondensor, ya, Pak Freddy. Nanti kan ini kondensor, ini kontak poinnya, ini platinanya. Ada juga di atas, kalau yang gambar kalau yang dilengkapi dengan balance resistor, nah di sini dia balance resistornya samping. Jadi dia ada ke ini dulu. Kalau dia yang dilengkapi dengan balance resistor, baru naik ke sini. Ini harus positif, ini negatif. Negatif yang ada pada koin. Negatif yang menghubungkan di distributor. Ya? Jadi bertemu kalau begini ada istilah dikatakan FO. Satu piringnya order. Jadi kepanjangannya FO itu piring order atau urutan pengertian. Jadi kalau bertemu berikutnya tidak di. Nah, terus nomor berikutnya ini dia bilang tuh taruh dia kosong ya coba Hendra tidak tahu ya coba Hendra Berfungsi untuk menyuplai energi listrik sistem pengapian. naik ke tuh di coba naik naik katanya bilangan Iri kan? tadi kan sudah dibahas tuh? Sudah dijelaskan juga di video, sudah dijelaskan saya jelaskan juga. Sekarang fungsi baterai apa? Tolong bacakan saja. Ya. Bacakan saja. Nah, situ baca. Fungsi untuk menyuplai energi listrik pada Setelahnya. fungsi baterai untuk menyuplai energi listrik pada sistem pengapian. Kunci kontak berfungsi untuk memutus dan menghubungkan energi listrik dari baterai sistem pengapian. Begini koil menaikkan tegangan baterai 12 menjadi tegangan tinggi 10 kF atau lebih yang disebut untuk pengapian meningkatkan bunga api pada fusi. Platina berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan listrik dan primer coil ground. Kondensor menyerap kegiatan listrik ketika platina membuka
menyimpan energi listrik, sementara distributor berfungsi untuk membagi atau mendistribusikan tegangan tinggi ke busi sesuai urutan pengapian. Busi berfungsi untuk menghasilkan lompatan listrik atau kegiatan bunga api sehingga dibuatkan untuk proses pembakaran dalam rumah bakar. Ya, duduk. Jadi kalian sudah mengerjakan tugas dengan bagus, dengan fungsi nama komponen-komponennya, ya. Jadi kalian fungsi nama komponen kalian harus hafal, ya. Kalian harus hafal karena untuk mengidentifikasi masalah atau mencari jenis kerusakan kita harus mengetahui nama komponen dan fungsinya. Ya, jadi tanpa mengetahui nama komponen dan fungsinya itu mustahil bisa kita mencari masalah. Ya, kita tidak mungkin bisa memecahkan masalah. Taruhlah, pokoknya tidak ada pengertian. Apa yang menyiapkan arus? Ya berarti kita harus telusuri. Kita mulai dari taruhlah baterai bagi sumber arus. Setelah itu, ketika ada sumber arusnya, kita kemana lagi? Ya, seperti itu. Jadi kita harus nama fungsi dan komponen. Itu intinya. Baru kita masuk di prinsip kerja. Ya. Jadi kalau pertemuan berikutnya kita masuk di prinsip kerja. Ya, pertemuan berikutnya prinsip kerja. Supaya dalam mengidentifikasi masalah kita tahu oh ini yang rusak, ya. Jadi selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas prinsip kerja sistem pengapian dan mengidentifikasi masalah-masalah yang sering terjadi. Ada di sistem pengapian konvensional, ya. Ya nanti saya akan berikan lagi materinya, jadi kalian belajar di rumah, ya. Terus supaya ada acuan belajar kalian di rumah, kalian mencari memang masalahnya supaya ada PR kalian di rumah, ya, ada oleh kalian, ya. Nah, ada pertanyaan begini, loncatan bunga api pada busi, ya, platina membuka atau menutup? Kalau Anda loncatan bunga api pada busi, platina membuka atau menutup? Ya, Rangga? Menutup. Kalau Adek? Ya, kalau dia menutup. Kau? Membuka. Kalau Nopan? Membuka. Kalau kelompok iklan? Membuka. Oke. Ya, ada dua kan? Hanya dua jawaban, membuka atau menutup. Ya. Jadi supaya kalian penasaran, kalian cari tahu, pertemuan berikutnya kalian akan buktikan. Ya. Jadi pertemuan berikutnya, ya. Kalian akan buktikan di
komponennya. Ya, sebelum kita akhiri, saya hanya perlihatkan benda aslinya, ya. Saya perlihatkan benda aslinya supaya pertemuan berikutnya langsung kita masuk prinsip kerja. Jadi kalau di baterai, ini baterai, ya, ini baterai, benda aslinya. Terus kunci kontak, ini kunci kontaknya, ya. Ini balang resistor yang warna putih. Kalau di situ kan tidak ada, kan? Di sini balang resistor. Ini sebagai pendingin koil. Kalau di dalam koil dilengkapi dengan cairan, maka ini tidak diperlukan. Ya? Terus di sini ada dua terminal, ada terminal positif dan terminal negatif. Ini arus tegangan tinggi, kabel tegangan tinggi, ya. Terus ini distributor, satu unit ini. Di dalamnya ada beberapa komponen, kontak koil ada di dalamnya. Terus kondensor, ini yang kayak tahu ini kondensor, ya. Nah, terus busi, ini busi. Semua busi kan? Biasa ini kok yang kondensator itu yang biasa dipakai banyak yang strom udang. Nah, itu yang udang kecil itu. Ya, tas sama tak? Nah, itu nama komponen. Terus kalau untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas di prinsip kerjanya. Bagaimana sehingga terjadi proses loncatan bunga api pada busi. Lalu itu, ya. Jadi pertemuan untuk kali ini cukup sekian. Jadi ada nanti saya akan berikan lagi tugas, ya. Tugas untuk pertemuan berikutnya kalian akan saya kirim di grup ya masing-masing, ya. Kelas kita, ya. Jadi pertemuan berikutnya kalian pelajari memang materi yang saya akan berikan. Jadi sebelum saya akhiri pelajaran ini, nah, coba ikrar pimpin doa sebelum kita mengakhiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Jadi setelah kita mengakhiri pelajaran ini, kalian pulang ke rumah, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebut naik motor, ya, supaya kalian sampai selamat di rumah kalian masing-masing, ya. Jadi lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang.